Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Perkenalkan, nama saya Priska Aurelia Bali, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, saya akan membagikan aksi nyata yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Reo, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, perasaan saya selama melakukan perubahan, saya merasa sangat senang dan bahagia menjadi agen perubahan, terutama dengan mengikuti guru penggerak, saya dapat memahami menjadi guru yang sebenarnya. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang melakukan perubahan, banyak sekali ide dan gagasan yang timbul selama melakukan perubahan sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang paling berkesan buat saya yaitu yang pertama, pendidikan berhamba pada anak. Bagaimana selama proses pembelajaran saya melakukan dengan tulus dan ikhlas. Lalu yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman selama melakukan aksi nyata. Baik, saya akan ceritakan sedikit. Sebelumnya saya melakukan proses pembelajaran dengan berpidato di depan kelas dan hanya mengejar ketuntasan materi dan hanya melihat nilai saja. Jadi kalau peserta didik atau siswa saya mempunyai nilai yang tinggi, maka saya katakan materinya tuntas. Lalu saya cenderung menyuruh peserta didik saya untuk hanya menghafal rumus. Lalu saya melakukan perubahan yaitu pada bab 5, bangun ruang sisi lengkung. Saya mengajak peserta didik saya untuk membuat video pembelajaran dan juga alat peraga dari bangun ruang. Di mana video pembelajaran saya ambil sebagai nilai ulangan harian dan juga alat peraga bangun ruang saya ambil sebagai nilai tugas. Di situ per kelas saya bentuk menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompoknya 5 orang. Lalu mereka akan bekerja sama sepanjang proses pembelajaran jam pelajaran saya di kelas untuk membuat video. Lalu untuk alat peraganya mereka akan bekerja kelompok di rumah. Yang saya amati selama mereka melakukan proses-proses tersebut, mereka melakukan proses tersebut dengan menyenangkan, tanpa beban, rileks, sehingga mereka dapat memahami secara mandiri materi dari bangun ruang sisi lengkung. Perkenalkan, nama saya Dewi Rati Aryani, saya dari kelompok 3 Transformasi. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan menjelaskan bangun ruang yang terdiri dari unsur-unsur, volume, dan luas. Perkenalkan, nama saya Florencia Viola Joni, biasa dipanggil Viola. Dan saya Francisca Safira Filan, biasa dipanggil Filan. Dan saya Erliana Eka Wiha, biasa dipanggil Eka. Dan saya Teresia Haval, biasa dipanggil Haval. Dan saya Jenny Yunita Madar, biasa dipanggil Jenny. Nah, teman saya sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sekarang kami akan menjelaskan satu persatu bangun ruang. Simak baik-baik ya videonya. Thank you. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan kubus. Unsur-unsur kubus. 1. Memiliki 12 rusuk sama panjang. Kedua, memiliki 12 diagonal sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang. Yang keenam, memiliki 6 bidang diagonal.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus luas dan volume kubus. Volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Sedangkan rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi atau 6 kali sisi pangkat 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 segi 4. Unsur-unsur 5 segi 4. Yang pertama, memiliki 5 sisi. Yang kedua, memiliki 5 titik sudut. Yang ketiga, memiliki 8 rusuk. Yang keempat sisi tegak atau sisi selimutnya memiliki bentuk dan besar yang sama. Yang kelima, tidak memiliki diagonal sisi. Yang keenam, tidak memiliki diagonal ruang. Yang ketujuh, sisi alas berbentuk segi 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus luas dan volume 5 segi 4. Volume 5 segi 4 yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Sedangkan luas permukaan 5 segi 4 yaitu buka kurung sisi kali sisi tutup kurung ditambah buka kurung 4 kali 1/2 kali alas kali tinggi tutup kurung. Terima kasih. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan balok. Unsur-unsur balok mempunyai 8 titik sudut, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 4 diagonal ruang, dan mempunyai 6 bidang diagonal. Selanjutnya saya akan menjelaskan luas balok. Luas balok 2 kali panjang lebar tambah luas tinggi tambah panjang tinggi. Dan saya akan menjelaskan volume balok. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 segi 5. Unsur-unsur 5 segi 5 memiliki 6 sisi, memiliki 6 titik sudut, memiliki 10 rusuk, dan alas berbentuk segi 5. Selanjutnya, luas segi 5 1,72 kali sisi. Volume 5 segi 5 sepertiga kali luas alas kali tinggi. Terima kasih. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan bangun ruang kerucut. Unsur-unsur pada kerucut. Yang pertama, mempunyai 2 sisi. Yang kedua, mempunyai 1 rusuk. Yang ketiga, tidak mempunyai titik sudut. Yang keempat, mempunyai selimut kerucut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus luas pada kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas tambah luas selimut, sama dengan PR pangkat 2 tambah PR RS. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali alas kali tinggi. S sama dengan panjang, QR sama dengan 22/7 atau PQR sama dengan 3 kali 14. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bangun ruang 5 segitiga. Unsur-unsur bangun ruang 5 segitiga. Yang pertama, memiliki 4 buah titik sudut. Yang kedua, memiliki 4 buah bidang sisi. Yang ketiga, memiliki 6 buah rusuk. Luas permukaan 5 segitiga sama dengan luas permukaan, LA sama dengan luas alas, L segitiga sama dengan luas segitiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus volume. V sama dengan volume, LA sama dengan luas alas, AE sama dengan alas segitiga, TE sama dengan tinggi segitiga alas, T sama dengan tinggi alas. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan prisma trapesium. Unsur-unsur prisma trapesium adalah yang pertama, 2 buah trapesium siku-siku yang terletak pada bidang alas dan tutup. Yang kedua, mempunyai 4 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut. Yang keempat, mempunyai 12 rusuk. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan luas permukaan trapesium sama dengan 1/2 jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi. Yang terakhir, 1/2 kali jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium kali tinggi prisma. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan bola. Unsur-unsur bola. 1. Titik O dinamakan titik pusat bola. 2. Titik AO dinamakan jari-jari bola. 3. Garis CD dinamakan diameter bola. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran sama dengan 4 pi R pangkat 2. Volume bola. Rumus volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 dengan R sama dengan jari-jari bola. Pi sama dengan 22/7 atau Pi sama dengan 3,1. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tabung. Unsur-unsur pada tabung. 1. Mempunyai 3 sisi. Sisi adalah bidang datar yang membentuk ruang. 2. Mempunyai 2 rusuk. Rusuk adalah tempat pertemuan 2 sisi. 3. Tidak mempunyai titik sudut. Titik sudut adalah tempat pertemuan 3 rusuk atau lebih. 4. Mempunyai selimut tabung. Luas permukaan tabung sama dengan buka kurung 2 kali luas alas, tutup kurung tambah buka kurung keliling alas kali tinggi tutup kurung. Sama dengan buka kurung 2 kali pi R pangkat 2 tutup kurung tambah buka kurung 2 pi R kali T tutup kurung. Rumus luas permukaan tabung tanpa tutup sama dengan luas volume tambah buka kurung keliling alas kali tinggi tutup kurung. Volume tabung. Rumus volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Terima kasih. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan prisma segitiga. Unsur-unsur prisma segitiga, yang pertama mempunyai 6 titik sudut, yang kedua mempunyai 9 rusuk, yang ketiga mempunyai 5 bidang sisi alas, yang keempat berbentuk segitiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan luas prisma segitiga. Luas prisma segitiga 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Selanjutnya saya akan menjelaskan volume. Volumenya adalah alas kali tinggi sama dengan 2 kali tinggi prisma. Terima kasih. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye. Halo, selamat siang. Saya Hardianti Hamita Arena, salah satu guru di SMP Negeri 1 Riau. Kebetulan saya mengajar IPS dan saya tergolong baru pindah ke sekolah ini. Jadi selama saya mengajar di sini, saya memperhatikan bagaimana apa yang dilakukan oleh Ibu Ika sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 sungguh menginspirasi sekali. Seperti yang pernah saya perhatikan pada saat dia menggunakan media seperti teknologi, membuat anak-anak supaya bisa dapat belajar mandiri dengan membuat video pembelajaran sendiri. Kemudian juga seperti yang diketahui bahwa itu sesuai dengan kodrat zaman, bahwa mengikuti perkembangan zaman mereka yang mana mereka cenderung untuk menggunakan teknologi. Kemudian Ibu Ika juga banyak sekali menginspirasi anak-anak dalam pengembangan karakter, seperti pengembangan karakter supaya sopan, santun, senyum, sapa, dengan apa yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas melalui yang ditunjukkan dengan perilakunya sehari-hari di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Halo, selamat pagi. Nama saya Ibu Yosefina Mariani Prahoti Parus. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Riau. Saya adalah rekan kerja Ibu Priska, Angkatan 8 CGP Kabupaten Manggarai. Menurut saya, praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Priska memberikan dampak positif dan menginspirasi saya untuk bawa perubahan yang lebih baik di komunitas sekolah SMP Negeri 1 Riau. Sekian dan terima kasih. CGP luar biasa.